Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Asep Asafah. Di video ini akan berbagi tutorial 4 cara menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang, dan juga gelar di Excel. Nah, nanti untuk contoh pertama, datanya sederhana, hanya nama depan dan nama belakang. Nanti hasil penggabungannya seperti ini. Nah, nanti untuk data kedua, ada yang punya nama tengah, ada yang tidak punya nama tengah. Nanti contoh hasil penggabungannya seperti ini. Dan kemudian contoh ketiga lebih kompleks. Jadi ada yang punya gelar depan, gelar belakang, ada yang tidak punya gelar, ada yang tidak punya nama tengah. Nanti contoh hasil penggabungannya seperti ini. Namun sebelum ke tutorial, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini terus membuat video-video yang bermanfaat. Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya. Nah, untuk contoh pertama, datanya sederhana seperti ini, hanya ada nama depan dan nama belakang. Nah, jadi cara yang pertama untuk menggabungkannya, teman-teman di sini ketikkan rumus sama dengan, kemudian kita klik nama depannya, kemudian teman-teman di keyboard ketikkan dan, nah seperti ini ya, kemudian tanda petik 2, kemudian spasi, kemudian tanda petik 2 lagi, dan lagi, kemudian kita klik nama belakang. Nah, jadi seperti ini ya rumusnya. Nah, ini ada spasi agar nanti nama depan dan nama belakang tidak menyatu. Nah, jadi dia dipisahkan dengan spasi. Ini coba kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi di tengah ada spasinya. Ke bawah tinggal kita double klik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk cara yang pertama. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita ketikkan sama dengan, kemudian teman-teman ketikkan rumus nah ini ya, concatenate, kita double klik. Nah, kemudian teman-teman kita klik nama depannya, kemudian titik 2. Nah, di sini perhatikan ya, di panduan rumusnya, di saya ini menggunakan titik koma. Nah, disesuaikan kalau di laptop teman-teman menggunakan koma, maka di sini juga pemisahnya menggunakan koma. Nah, kemudian setelah titik koma, kita tanda petik 2 spasi. Nah, ini sama ya. Untuk pemisah di tengah, kita tambahkan spasi kosong. Ini titik koma, kemudian kita klik nama belakang, kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini rumusnya, coba kita enter. Nah, hasilnya sama ya, ke bawah tinggal kita double klik. Nah, seperti itu. Ini untuk cara yang kedua. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga, nah jadi teman-teman di sini, di baris yang pertama ini, kita ketikkan namanya. Ini namanya Agus spasi Purnomo. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian setelah di enter dan kursornya aktif di baris yang kedua di sini. Nah, teman-teman di sini klik tab data. Nah, kemudian di data tool ini ada namanya flash fill. Nah, ini kemudian kita klik. Nah, dia otomatis ya. Jadi ini flash fill ini dia membaca pola. Nah, jadi ke bawah dia disamakan polanya. Nah, di sini kita klik ini, kemudian kita select all. Kita klik lagi, kita accept. Nah, sehingga dia menjadi data biasa. Nah, jadi untuk cara yang ketiga ini, sebetulnya kalau datanya seperti ini, seragam, nah dia lebih cepat. Nah, kemudian sekarang saya pindah ke sheet 2 untuk contoh kedua. Nah, di sini datanya lumayan lebih bervariasi. Jadi ada yang punya nama tengah, ada yang tidak punya nama tengah, ada yang cuma namanya satu kata, seperti ini. Nah, ini kalau pakai cara yang tadi, nah nanti dia bakal ada spasi berlebih. Nah, coba kita tes ya. Kita pakai flash fill, ini kita ketikkan Agus Suryadi Purnomo. Kita enter. Coba kita klik flash fill. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini yang Budi Wijaya, karena di sini nama tengahnya kosong. Nah, jadi dia di sini ada spasi berlebih. Nah, kalau kita klik seperti ini, nah dia jadi ada spasi berlebih, jadinya kurang bagus. Nah, ini juga kosong, dia jadi ada spasi berlebih. Ini juga kosong di belakangnya, jadi ada spasi berlebih. Nah, ini kurang bagus ya. Nah, jadi untuk contoh kedua ini kita akan menggunakan rumus lain. Nah, jadi rumusnya teman-teman ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan rumus tag. Nah, ini ya, tag join. Kita double klik. Nah, ini rumusnya tag join. Nah, di bawah ada panduan rumusnya. Jadi yang pertama tentukan delimiter. Jadi pemisahnya apa? Nah, di sini pemisahnya kita ketikkan tanda petik 2, kemudian spasi. Tanda petik 2 lagi. Nah, jadi pemisahnya spasi kosong. Kemudian titik koma. Nah, di sini
ignore empty. Nah, abaikan data kosong atau sel kosong. Nah, di sini karena kita akan mengabaikan sel kosong seperti yang tidak punya nama tengah, di sini kita ketikkan true. Nah, bisa huruf besar, bisa huruf kecil ya, sama. Kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian teksnya bisa diklik satu-satu, atau kalau berderet seperti ini bisa langsung diblok. Kita klik, kemudian kita blok. Nah, jadi dari B2 sampai D2. Kemudian ini kita kurung tutup. Coba kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ke bawah bisa kita double klik. Nah, jadi kalau pakai tag join, ketika di tengah nama tengahnya kosong, nah dia tidak ada spasi berlebih. Nah, jadi diabaikan dengan di sini mengetikkan true. Nah, termasuk ini yang Ahmad Malik. Nah, tidak ada spasi berlebih, dan ini juga. Nah, ini untuk contoh yang kedua, kita penyelesaiannya menggunakan tag join. Nah, kemudian sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini datanya lebih kompleks. Jadi ada yang punya gelar depan, gelar belakang, ada yang tidak punya gelar, ada yang tidak punya nama tengah. Nah, sekarang kalau kita pakai tag join, hanya tag join, kita coba ya. Pakai tag join, delimiternya spasi, kemudian titik koma, ignore empty-nya kita true, titik koma, kemudian ini kita blok sampai gelar belakang, kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini sebetulnya ini hasilnya sudah lumayan bagus, tapi belum sempurna. Nah, jadi harusnya setelah nama belakang ini ada koma. Jadi harusnya Purnomo, koma, spasi, baru gelar belakang. Nah, jadi ini rumusnya kita sempurnakan ya. Nah, jadi kita pakai if. Nah, jadi di sini kita ketikkan if, kemudian kurung buka, kemudian teman-teman ketikkan is. Nah, ini ya, is blank. Nah, kemudian jadi is blanknya kita klik F2. Nah, seperti ini ya, kurung tutup. Nah, baru kita titik koma. Nah, kemudian kita jalankan rumus ini, tag join true. Nah, ini diganti dari B2 sampai E2. Nah, jadi kalau gelar belakangnya kosong, maka jalankan rumus tag join dari B2 sampai E2. Nah, kemudian titik koma lagi. Nah, kalau tidak kosong, kita jalankan rumus tag join. Nah, ini kita copy ya. Kita Ctrl C, kemudian di sini kita paste. Nah, kalau tidak kosong, artinya kalau ada gelar belakangnya, jalankan rumus tag join. Nah, kemudian ini teman-teman ketikkan dan, tanda petik 2, koma, spasi, tanda petik 2, baru gelar belakang. Kita klik F2. Kita edit lagi rumusnya. Nah, ini salah ya. Jadi setelah tanda petik, kita ketikkan lagi dan, baru F2. Nah, seperti ini. Coba kita enter. Nah, jadi baru hasilnya cantik. Nah, jadi setelah nama belakang ada koma, spasi, baru gelar belakang. Nah, coba kita copy rumusnya ke bawah, kita double klik. Nah, jadi seperti ini. Kalau dia tidak ada gelar belakangnya, jadi dia tidak ada komanya. Jadi hanya rumus ini yang dijalankan. Nah, yang ini ya. Kalau tidak punya gelar belakang, jadi hanya rumus ini yang dijalankan. Dan kalau ada gelar belakangnya, nah yang dijalankan rumus ini. Tag join, kemudian digabungkan dengan koma, spasi, baru gelar belakang. Nah, ini juga sama, tidak punya gelar belakang, jadi tidak ada komanya dan tidak ada spasi berlebih. Ini ada gelar belakang, dia ada koma, spasi, gelar belakang. Termasuk ini. Nah, jadi seperti itu rumus yang bisa digunakan kalau datanya kompleks seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman, cara menggabungkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang, dan juga gelar di Excel. Silahkan dicoba, dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada video tutorial baru dari channel ini. Sekian, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Terima kasih.